menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman di Kabupaten Barito Selatan. Selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Sebelumnya perkenankan kami menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahan yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Nah, sesuai dengan arahan visi Presiden bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024, di mana telah dirumuskan ada 4 kurikulum, yaitu Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Luar biasa ya. Dan tentunya sebagai peserta ada beberapa tata tertib yang harus kami sampaikan di awal acara, harus diikuti sampai akhir acara nanti. Yang pertama adalah diimbau untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada. Kemudian juga masing-masing peserta dilarang untuk mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Kemudian masing-masing peserta wajib mengerjakan pre-test dan juga post-test, di mana nanti peserta baru mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang dikirimkan di kolom chat. Dan juga aplikasi Siberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk hari ini sudah kami siapkan ada giveaway total 1 juta rupiah, bisa untuk pertanyaan terbaik mohon maaf, ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita dan posting di Instagram sesuai dengan format yang nanti Anda bisa pantau di kolom chat. Dan juga langsung saja untuk mengawali acara hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Dan kini untuk membuka acara kita hari ini bersama-sama akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Diikuti juga dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bupati Barito Selatan Bapak Edi Raya Samsuri ST. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Berdasarkan survei APJII di tahun 2020, penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di Kabupaten Batu Selatan sendiri, baru-baru ini kita dengar bahwa pemanfaatan internet yang tidak sehat masih terjadi.
di luar masalah konten pornografi, perjudian, dan lainnya. Internet tidak sehat ini juga jamak dimanfaatkan untuk menyebarluaskan konten-konten negatif atau hoax yang cenderung memecah belah persatuan dan kesatuan serta sentimen negatif lainnya. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi dan digital bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan untuk mengimbang perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dan menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, dan mahir dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya Edi Raya Samsuri, Bupati Barito Selatan, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Barito Selatan agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, peningkatan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Barito Selatan. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap dan tetap patuh protokol kesehatan dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin cakap digital, Indonesia maju. Terima kasih untuk Bupati Barito Selatan yang telah membuka dan juga mendukung acara kita hari ini. Dan tentunya bersama-sama kita akan berdoa bersama demi kelancaran acara kita hari ini. Semoga teman-teman yang berada di Barito Selatan dapat menerima manfaat dari literasi digital kita. Dan tentunya kita juga turut mendoakan untuk Indonesia yang kita cintai. Semoga segera pulih kembali di tengah masa sulit, di tengah pandemi yang mewabah di seluruh dunia saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin. Terima kasih. Semoga semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan segera memulai literasi digital kita dengan topik besar kita adalah hidup pintar di era transformasi digital. Dan untuk itu kita langsung bahas salah satu pilar literasi digital, yaitu kecakapan digital. Kali ini bersama seorang dosen ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Langsung kita sapa selamat pagi untuk Pak Ahmad Zamzami Esos M Medcom. Selamat pagi, Kak Ronald. Selamat pagi, Pak Ahmad Zamzami. Baik, pagi hari ini kami mohon untuk sharingnya nih soal Digital World in the Classroom, kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki oleh guru generasi Alpha. Kami persilakan, Pak. Ya, mohon izin untuk share screen dulu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kita sehat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki guru generasi Alpha. Apa itu generasi Alpha? Pada umumnya, generasi Alpha merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2010. Lalu mereka sangat tergantung sekali pada teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Mereka juga paling akrab dengan internet, media sosial, pola komunikasi mereka juga terbuka, transparan, sangat aktif dalam media sosial, dan juga memiliki daya kreativitas tertinggi. Nah, untuk menghadapi generasi Alpha, ini juga merupakan tantangan bagi guru dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu,
seyogianya guru memiliki pengetahuan literasi digital. Dari sekian banyak definisi mengenai literasi digital, saya cuplik dari salah satu tokoh yang bernama Bauden. Ia mengatakan literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknik mengakses, kemudian merangkai, ini juga berkaitan dengan kolaborasi, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Untuk itu, para guru seyogianya punya kemampuan dalam teknik-teknik yang telah disebutkan oleh Bauden tersebut. Nah, ada 6 hal yang setidaknya wajib dikuasai oleh guru. Yang pertama mengenai pengetahuan tentang dirinya sendiri. Guru harus mengetahui apa kelebihan yang dimilikinya untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian apabila ada kekurangan, perlu dicari keterampilan apa yang untuk memperbaiki kekurangan. Makanya salah satunya adalah mengikuti pelatihan-pelatihan khususnya mengenai literasi digital. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang siswa, anak didiknya, bagaimana gaya hidup mereka, khususnya dalam mereka berkomunikasi, terkait juga dengan proses pembelajaran, agar nantinya guru dalam menyampaikan pelajarannya bisa terserap oleh para anak didiknya. Kemudian yang ketiga, kompetensi sebagai pendidik. Guru haruslah sadar diri dan tahu fungsi sebagai pendidik, apa saja yang akan dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya, sikapnya, pengetahuannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mengenai pengetahuan tentang mata pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu, apakah nantinya ini akan cocok atau sesuai, kemudian apakah sesuai dengan kurikulum, apakah juga penyampaian atau materi ini efektif dan efisien. Berikutnya yang kelima adalah keterampilan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, sekarang sudah banyak aplikasi atau media-media pembelajaran berbasis digital. Nanti akan saya sampaikan berikutnya. Yang kemudian, yang terakhir adalah etika digital. Jadi kita di dunia digital juga sama. Yang terjadi di dunia nyata, kita juga mempunyai sopan santun atau beretika dalam dunia digital. Lalu ada 6 jenis media pembelajaran, bisa 1 atau bisa dikombinasi 2 atau 3 atau berapa yang ada dalam 6 jenis media pembelajaran ini. Yang pertama adalah teks, tulisan-tulisan, kemudian audio, kemudian visual, gambar bergerak atau film, kemudian miniatur atau objek manipulatif, jadi barang-barang yang menyerupai aslinya. Kemudian yang paling penting adalah manusia. Nah, ini guru bisa berinovasi atau memiliki kreativitas agar pembelajarannya semakin menarik. Nah, ini macam-macam media pembelajaran dalam hal mendengarkan, membaca, memperhatikan, menyimak, menerima kritik, eksplorasi, mendiskusikan ide, mempraktekkan, serta meneliti. Banyak sekali media-media pembelajaran berbasis digital. Apalagi di tengah era pandemi ini, kita melakukan pembelajaran secara daring atau online. Nah, sebelum saya akhiri, ada ungkapan menarik. Metode lebih penting daripada materi.
Maksudnya meskipun materinya bagus, kalau metode penyampaiannya kurang, juga dikhawatirkan akan tidak terserap oleh anak didik. Tetapi guru lebih penting daripada metode. Nah, ini sosok seorang guru harus lebih punya pengetahuan atau kompetensi dalam mendidik atau mengajar. Dan yang lebih penting lagi, jiwa seorang guru lebih penting daripada seorang guru. Jiwa mendidik, jiwa sabar, jiwa terus untuk belajar, jiwa untuk selalu berkreativitas agar ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi anak didiknya. Ini adalah sumber rujukannya. Baik, mohon maaf dan terima kasih. Nanti bisa disambung lagi. Saya kembalikan ke Kak Ronald. Monggo. Baik, terima kasih sekali Pak Ahmad Zamzami untuk sharingnya, dan tentu saja itu baru kita ulas sedikit ya. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan, nanti kita ketemu di sesi Q&A ya Pak Ahmad Zamzami ya, untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Terima kasih sekali sharingnya hari ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom komentar ya. Jangan lupa settingnya untuk Scene to Everyone hanya berupa pertanyaan sesuai format. Kalau untuk data diri seperti nomor handphone, kemudian juga alamat email, itu hanya di DM ke admin Q&A kami supaya tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kemenkominfo. Baik, dan selanjutnya kita akan bahas juga salah satu pilar dari literasi digital kita berikutnya, yaitu etika digital. Kali ini kita akan bertemu dengan Kepala SDN 11 Buntok dan juga pengajar praktik guru penggerak Kabupaten Barito Selatan. Selamat pagi untuk Bu Sri Marni SPDSD. Halo, selamat pagi Kak Ronald. Selamat pagi Bu Sri. Kali ini Mas Ronald. ya, boleh dong sharingnya nih soal etika bermedia sosial nih, kami persilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ronald. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya sampaikan pada saat ini juga terima kasih kepada pihak Kominfo yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi sharing pada kesempatan ini. Saya akan berbagi sharing mengenai etika digital, kemudian judul yang saya angkat di sini adalah etika bermedia sosial. Namun sebelum saya sampaikan atau saya sharing ke materi, terlebih dahulu saya sudah kelihatan Kak Ronald? Sudah? Iya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya karena ingat bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sri Marni SPDSD. Saya selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 11 Buntok dan juga sebagai pengajar praktik. Dan ini saya ingin juga menyapa Bapak Ibu semua dengan salam khas untuk Kalimantan. Tabek salamat, lingu ngalatai, salam sujud, karendeng malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Baik, pada kesempatan ini saya akan sharing yang berhubungan dengan etika bermedia sosial. Saya mulai berbagi Bapak Ibu. Nah, yang pertama di sini sebagai pengantar, pernahkah Anda membaca atau melihat konten atau komentar negatif di media sosial? Nah, barangkali ada yang menjawab tidak pernah, ada yang jarang, kemudian sering, bahkan setiap buka media sosial selalu ada konten negatif. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita berhubungan dengan etika digital ini, bagaimana kita memiliki etika dalam bermedia sosial. Tentu pertama kita harus mengetahui di sini apa itu etika digital.
Nah, di sini ada beberapa pengertian sebelum kita merangkum dari pengertian dari etika digital. Supaya dalam hal ini kita bisa beretika di dalam bermedia sosial. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu etika. Nah, di sini etika itu berupa aturan, kemudian kaidah ataupun tata cara, biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Kemudian di sini berkaitan juga dengan sopan. Bagaimana yang dikatakan dengan sopan? Itu adalah suatu sikap atau perilaku ramah kepada orang lain. Pada apa yang ia saksikan, ia rasakan, serta dalam kondisi atau keadaan apapun. Pada intinya kita mesti sopan, dimanapun setiap saat kita dalam keadaan apapun juga. Ya. Kemudian di sini berkaitan dengan digital. Nah, apa itu digital? Tentu kita tahu bahwa digital itu suatu bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi, di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya kita harus tahu apa itu beradab. Nah, beradab itu adalah perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, dan budi pekerti atau akhlak. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita mengetahui etika digital itu adalah kemampuan suatu individu dalam menyadari atau mencontohkan, menyesuaikan diri, kemudian merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, nah di sini mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita yang berhubungan dengan etika digital tadi. Bagaimana kita menggunakan media sosial yang seharusnya. Nah, di sini perlu kita memperhatikan apa yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama itu etika dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Komunikasi yang disampaikan tentunya harus memiliki pesan. Salah satu pesan yang berkualitas itu adalah dengan mengedepankan nilai-nilai kesantunan atau kaidah yang benar dalam berbahasa. Kemudian yang kedua itu menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, itu misalnya suku, agama, ras, dan pornografi juga di bidang jejaring sosial. Hal ini untuk menghindar hal-hal perpecahan, misalnya antar agama, suku, kemudian juga kesan-kesan yang tidak baik atau merusak moral kalau berhubungan dengan pornografi. Kemudian yang ketiga ini cek dan konfirmasi kebenaran berita. Nah, sebaiknya kita harus cerdas dalam menanggap suatu informasi sebelum menyebar informasi tersebut pada orang lain. Kemudian berikutnya, yang keempat, kita menghargai hasil karya orang lain. Bagaimanapun hasil karya kita ingin menghargai, tentu karya orang lain juga harus dihargai. Misalnya tulisan, kemudian foto, video milik orang lain. Sebaiknya juga kita cantumkan sumber informasi, sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya orang lain. Kemudian yang kelima, di sini jangan mengumbar informasi pribadi Anda. Jadi hal-hal yang bersifat pribadi itu tidak boleh kita sebarluaskan, karena itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita, pribadi kita, kemudian di jaring sosial, apalagi sesuatu yang sensitif atau yang sifatnya sangat pribadi. Ya. Kemudian yang keenam, di sini pahamilah isi topik atau berita secara menyeluruh. Nah, berikutnya, ketika beropini, kita juga berpendapat haruslah berpihak pada fakta atau data yang benar. Jadi tidak mengada-ngada, apalagi kalau namanya dengan istilah berbohong itu. Kemudian yang kedelapan itu jangan bermedia sosial ketika pikiran kita jenuh atau kejiwaan kita labil seperti marah, sedih, sakit. Nah, kadang-kadang kita tanpa sengaja kita akan unggah di dalam media sosial kita akibat dari kemarahan atau sedih atau sakit. Jadi itu perlu dihindari juga. Kemudian yang kesembilan di sini jangan menggunakan nama atau akun samaran karena akan menjadikan awal penipuan. Nah, kalau kita menggunakan akun samaran, kemudian apalagi kalau yang tidak sesuai dengan akun kita ya itu samaran ya, jadi awal penipuan.
Jadi jangan-jangan nanti ada timbul dalam hati kita karena ini akun semaran, tidak apa-apa juga. Jadi timbul hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ke-10, di sini pandailah mengatur waktu. Gunakan di sini media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Jadi untuk berbagi kebaikan, kebahagiaan, optimis, saling menolong, dan saling menghargai. Berikutnya, nah sekarang kita perlu juga mengetahui supaya kita beradab dalam menggunakan media sosial. Nah, jika tadi kita memahami bagaimana etika menggunakan media sosial. Nah, di sini supaya kita beradab dalam menggunakan media sosial. Nah, ini ada beberapa dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama itu kitab suci. Jadi semua agama itu memiliki kitab suci. Nah, di dalam kitab suci itu tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi berkaitan juga dalam kehidupan media sosial. Apabila kita memang melihat dari ajaran kitab suci, mungkin kita tidak akan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik pada kehidupan kita bermedia sosial. Nah, kemudian yang kedua itu Pancasila. Nah, Pancasila di sini seperti kita ketahui itu adalah sebagai dasar negara kita. Nah, jadi ada 5 sila di situ. Tapi yang lebih mengenal sekali dalam kehidupan bermedia sosial ini adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang lain juga mendukung, tetapi yang lebih sekali untuk kehidupan bermedia sosial ini memang sila kedua. Kemudian berikutnya itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sini salah satu itu yang pasal 310 ayat 1 berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, itu akan diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, kemudian berikutnya itu adalah Undang-Undang ITE. Nah, salah satunya itu yang nomor 19 tahun 2016 sebagai pedoman kita juga dalam menggunakan kehidupan media sosial itu. Namun di sini saya tidak uraikan juga karena saya ungkapkan secara garis besarnya saja. Berikutnya, nah jadi mungkin ini ada peringatan untuk kita pengguna media sosial, karena kita mengetahui bahwa media sosial ini adalah sebagai media bisa dipakai orang banyak. Jadi untuk kita berinteraksi antara satu dengan yang lain, kita di sini berinteraksi, berpartisipasi, berbagi, mengisi misalnya blog, forum, kemudian dunia virtual. Nah, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena tidak terbatas di situ, jangan-jangan kita akhirnya lupa diri. Nah, di sini perlu kita hati-hati. Nah, jadi sebelumnya kita juga ingat etika, kemudian pedoman untuk kita bermedia sosial. Nah, di sini diperingatkan untuk kita pengguna media sosial ini berhati-hati. Karena ada pepatah mengatakan, mulutmu, jarimu, harimaumu. Nah, di sini kita berhati-hati berkata-kata, kita berhati-hati berpendapat, kita berhati-hati misalnya mengunggah hal-hal di media sosial. Karena itu, kalau kita tidak berhati-hati, akan merugikan diri kita sendiri. Nah, ini mungkin barangkali akan kita camkan dalam hati kita. Mulutmu, jarimu, dan harimaumu. Biasanya dengan pepatah itu lalu mudah diingat dan mudah kita laksanakan. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi saya kira ini Bapak Ibu semua sudah bijaksana untuk menggunakan media sosial. Nah, kemudian di sini kita juga perlu ingat bahwa unggahan-unggahan kita yang ada dalam media sosial itu kadang-kadang itu bisa merusak dari ini misalnya kehidupan kita, terutama yang berhubungan dengan karir. Di sini perlu kita ketahui yang bisa mengakibatkan fatal terhadap karir kita. Nah, misalnya di sini memberitahukan informasi pribadi kita. Kemudian mengandung unsur sara atau menyinggung etnis tertentu. Kemudian komentar negatif mengenai perusahaan. Dan ikut campur urusan pribadi orang lain. Kemudian masalah kehidupan pribadi orang lain. Bahkan di sini body shaming di media sosial. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu di sini. Kemudian body shaming ini kita perilaku menjelek-jelekan orang itu berdasarkan bentuk tubuh. Itu lari ke penghinaan. Dan kadang-kadang itu lalu melakukan sesuatu pelanggaran atau bullying yang akan mengakibatkan orang sangat dirugikan. Nah, itu
hal yang sangat fatal. Nah, unggahan yang seperti itu juga akan berakibat nanti apabila kita sampai melakukan itu, jangan-jangan sampai berakibat ke karir kita juga terancam. Kemudian di sini memberitahukan foto pribadi yang terlalu seksi. Kita tahu ya, kita orang timur, tentu kita berpakaian itu tentunya sopan. Jadi sesuai dengan tata krama, kemudian adat istiadat kita orang timur, jadi berpakaian yang rapi. Ya. Kemudian berikutnya di sini mungkin pertanyaan kita sering juga, mengapa netizen, orang yang sering menggunakan media sosial, kemudian berinternet, itu kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, mungkin karena itu seringnya dia masuk ke media sosial, itu berpartisipasi sangat aktif dalam media sosial, itu kadang-kadang lalu lupa diri. Nah, kenapa? Nah, mungkin mereka menganggap bahwa media sosial itu ranah privat atau pribadi, bukan ranah publik. Itu kadang-kadang lalu karena terlalu sering itu bermedia sosial, lalu seakan-akan itu di dunia pribadi, lalu kadang-kadang bisa lupa. Kemudian yang kedua, itu kurang waspada rekam jejak digital. Nah, rekam jejak digital. Jadi kadang-kadang tidak begitu menyadari juga kita rekam jejak digital. Sehingga kita karena ini ruang, tidak terbatas ruang dan waktu, akhirnya kita bergerak bebas tanpa kita tahu rekam jejak digital itu. Kemudian yang ketiga, ini kurang sadar bahwa setiap postingan akan memiliki pertanggungjawaban. Nah, bukan begitu kita memposting, kemudian habis, itu habis di situ saja. Tetapi itu akan terekam dan bahkan tetap tersimpan. Walaupun pada kita itu sudah tidak ada. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari. Itu sering terjadi. Nah, jadi netizen itu kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Itu penyebabnya. Berikutnya, nah di sini kita bijak bersosial media. Nah, jadi kita saring dulu sebelum sharing. Nah, kita saring mana yang baik, mana yang kurang baik. Nah, sebelum kita sharing atau berbagi dengan orang lain, nah kita saring dulu yang mana yang sebaiknya harus kita bagikan pada orang lain, dan yang mana yang tidak perlu, yang cukup untuk diri kita. Nah, kemudian bermedia sosial ini baik salah satu bentuk cinta tanah air kita. Karena dengan kita bermedia sosial yang baik, kita melakukan hal-hal yang baik, itu tanda kita cinta tanah air kita. Cinta pada diri kita juga. Nah, ini juga ada etika juga, tidak kalah pentingnya, itu yang harus kita ingat. Ini sudah dirangkum kembali di sini, etika menggunakan media sosial. Itu ada beberapa, di sini ada 7. Nah, di sini 1, menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Kemudian yang kedua, biasakan untuk menyebar hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Yang ketiga, hindari membuat ataupun menyebarkan konten negatif yang mengandung sara, misalnya suku, agama, dan ras, serta pornografi, karena ini akan menimbulkan perpecahan dan juga hal-hal yang tidak baik pada diri kita. Kemudian yang keempat, di sini hindari mengunggah atau menyebarkan foto, kekerasan, kecelakaan, lalu lintas, dan sejenisnya, agar tidak menambah kesedihan keluarga korban. Kemudian yang kelima, itu memeriksa kebenaran informasi yang diterima sebelum disebarkan. Itu lebih penting, kita ketahui dulu apakah nyata atau tidak. Kalau sudah nyata dan itu tidak melanggar, itu bisa kita sebarkan. Kemudian yang keenam, jangan terlalu mengumbar informasi yang bersifat pribadi. Nah, kalau ada informasi yang sifatnya pribadi, itu cukup pada kita. Apalagi yang sifatnya rahasia. Kalau kita kumbar, jangan-jangan nanti itu akan merusak kita. Salah satunya tadi, misalnya, kehidupan keluarga kita, kemudian untuk pekerjaan kita juga itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang ketujuh, di sini mengontrol penggunaan media sosial untuk menghindari kecanduan. Ya, baik, izin mohon maaf Bu Sri Mari mengingatkan waktu sudah hampir habis. Kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Nah, jadi di sini pesan untuk kita, jadilah kita netizen yang baik dengan membanjiri media sosial dengan kalimat-kalimat positif dan optimis. Karena itu akan hal-hal yang baik pada diri kita. Kemudian di sini kesimpulan, dalam bermedia sosial, itu etika, sopan santun, menjadi salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan setiap pengguna untuk meminimalisasi terjadinya konflik
sosial di masyarakat dan kesalahpahaman di dunia maya. Kemudian di sini bijaklah dalam bermedia sosial karena media sosial Anda akan menjadi catatan sejarah bagi Anda dan anak cucu Anda sekalian. Itu kesimpulan dari materi yang saya sharing pada hari ini. Kemudian, nah di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing pada hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan itu bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada pertanyaan nanti saya siap menjawab. Mudah-mudahan itu bisa saya jawab yang baik dan bisa memuaskan kepada Bapak Ibu penanya. Nah, di sini terima kasih, salam literasi. Waktu dan kesempatan kami kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu Sri Marni untuk sharingnya hari ini, dan tentunya kita akan bertemu lagi nanti di sesi Q&A ya, apalagi membahas soal etika digital. Dan kalau tadi sudah bertemu dengan Bu Sri Marni, kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya. Kita akan bahas nih soal keamanan digital, karena penting sekali untuk menjaga digital safety di platform ruang digital kita. Kali ini kita akan bertemu dengan co-founder Social Media Management Agency, content creator, mentor saya yang sangat luar biasa dan selalu menjadi idola, Suhu, untuk Kak Ana Rahmawati. Selamat pagi Kak Ana. Selamat pagi Kak Rana, selamat pagi teman-teman semua, para narasumber. Ya, terima kasih sekali Kak Ana sudah meluangkan waktu berbagi bersama teman-teman yang ada di Barito Selatan pagi hari ini. Mohon sharingnya nih kali ini soal tips aman berbelanja online. Kami persilakan Kak Ana. Terima kasih Kak Ronald, saya izin share screen ya. Baik, silakan. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau share tentang tips aman berbelanja online. Tapi saya akan membawakan materinya lebih ke dari sisi yang biar kita nggak ketipu saat kita belanja online. Karena sebentar lagi 11.11 kan, udah mau banyak flash sale nih. Saya nyalain timer dulu. Oke. Nah, sebelum saya sharing materinya, kita nonton video dulu ya, bentar aja. Oke. Ya. Harus mandi. Video berdurasi 32 detik yang menunjukkan aksi unboxing paket yang dilakukan seorang ibu rumah tangga yang direkam menggunakan ponsel ini viral di media sosial. Air mineral? Mana? Korban yang diketahui bernama Vera tinggal di Jalan Amalia, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat telah menjadi korban penipuan salah satu reseller di situs belanja online. Oke, kita nontonnya segitu aja. Awalnya ia bertransaksi. Jadi tadi itu saya putus karena itu 1 menit dan waktu kita nggak banyak kan, cuma 20 menit. Jadi ceritanya ibu tadi itu dia belanja drone mainan buat anaknya, harganya sih nggak begitu mahal. Saya baca artikelnya cuman mungkin 70-an ribu, nggak sampai 100 ribu, mungkin masih nggak fatal banget lah ya. Tapi yang dia dapat adalah botol air mineral. Nah, kalau yang ini lebih parah. Ini dia belinya iPhone seharga 9,9 juta, tapi yang dia dapat malah sabun batangan, malah sobar, 2 sobar bukannya dapat iPhone, udah bayar harga jutaan, malah dapatnya sabun batangan. Nah, karena ini sebentar lagi 11.11, pasti ini banyak sekali Bapak Ibu yang udah mulai masukin barang di cart. Kalau mungkin belanjanya di marketplace, di toko yang orange atau yang toko hijau atau mungkin yang merah, masih aman lah ya, karena mereka bekerja sebagai penengah antara penjual dan pembeli. Nah, tapi hari ini saya mau bawainnya gimana tipsnya kalau kita belanjanya itu nggak di marketplace, atau di marketplace tapi ternyata kena tipu, atau mungkin kita mikirnya kena tipu. Oke. Nah tadi kita udah lihat yang ketipu itu kan, saya pikir dengan banyaknya kasus-kasus yang ketipu kayak gitu, terus banyak juga review-review di marketplace atau mungkin di media sosial, toko-toko online yang bodong itu, yang bohong-bohong itu, banyak review-review jelek. Saya pikir nggak banyak orang Indonesia yang suka belanja online, tapi ternyata
ini kalau kita lihat di layar, ini adalah survei dari, ini adalah datanya dari Kata Data sama Databox. Ini mereka datanya itu dari 10 negara, Indonesia itu adalah negara pertama dengan penggunaan e-commerce tertinggi di dunia. Itu datanya per April 2021. Kalau kita lihat sendiri, Indonesia lebih tinggi daripada Inggris. Jadi saya pikir, loh banyak banget yang belanja online tapi masih banyak ketipu. Jadi berarti orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang suka belanja online ini, mereka masih banyak yang nggak teliti ya berarti ya. Nah, terus ini lanjut lagi, ini juga ada datanya dari We Are Social sama Hootsuite. Ini data per Januari 2021, berarti ini datanya tahun 2020 kemarin. Ini pendapatan penjualan per kategori di e-commerce. Nah, ini kalau kita lihat tahun 2020 travel, mobility sama akomodasi itu 6,02 miliar pendapatannya mereka. Terus fashion dan beauty, kecantikan dan fashion itu 9,81 miliar. Terus selanjutnya elektronik dan physical media itu 6,91 miliar. Terus food, personal care itu 4,66 miliar. Itu di Indonesia ya. Ini tahun 2020 aja. Dan ini nilainya di US dollar. Jadi nilai spending kita itu orang Indonesia itu tinggi sekali. Makanya kok masih ada aja yang ketipu. Saya mikirnya juga kayak gitu. Nah, ini alasan-alasan kenapa kita, saya, mungkin Bapak Ibu juga semua konsumen-konsumen Indonesia lebih suka belanja online. Harganya jauh lebih murah, otomatis ya, karena banyak dari toko-toko online yang di marketplace ataupun yang di media sosial, mereka nggak punya toko, jadi mereka nggak perlu bayar sewa. Terus dapat dilakukan di mana saja. Kadang kita lagi jalan-jalan, mungkin yang masih muda lagi hangout, lagi nongkrong sama temennya, mau check out dulu bentar. Terus yang ketiga alasannya adalah lebih cepat dan praktis. Terus keempat ada banyak diskon dan promo, 11.11, Harbolnas itu, Pesta Pora ya. Terus mudah membandingkan barang yang selanjutnya. Jadi belanja online itu lebih praktis daripada belanja di mall ya. Kalau menurut saya sih, saya juga lebih suka belanja online karena kalau di mall, kalau kita mau nyari barang apa, umpamanya kita udah tahu barang yang mau kita cari. Umpamanya kita mau cari kaos putih lengannya yang lengan tinggi umpamanya. Kalau kita cari di mall, cara kita nyari gimana? Kita harus masuk ke toko satu persatu kan, dan kita harus ngecek atau kalau mungkin kita mau lebih cepat lagi kita bisa tanya pegawainya. Tapi itu pun masih membutuhkan waktu lama kan. Sedangkan kalau kita belanja di online, kita tinggal cari aja, kita tinggal ketik kata kuncinya apa yang mau kita cari, kaos leher tinggi. Langsung keluar semua barang-barangnya yang berkaitan, yang relevan dengan kata kunci kita. Itu jauh lebih mudah. Nah, ini adalah modus penipuan online shop. Sebenarnya ada banyak, tapi hari ini yang mau saya angkat adalah yang ini aja. Jadi yang pertama ada direct transfer. Direct transfer itu kalau seandainya kita melakukan pembelian, terus sama sellernya itu langsung diminta, oh langsung transfer ke rekening ini. Kalau tokonya terpercaya, oke lah ya. Tapi kalau tokonya kita nggak tahu, kalau kita nggak pernah belanja di situ sebelumnya, nah itu bisa menjadi salah satu akar dari awal mulanya penipuan. Terus kedua, seller kirim barang cacat yang nggak terlalu kelihatan. Ini bisa jadi penipuan, bisa jadi enggak. Tapi kalau yang mungkin yang dalam penipuannya ini, kalau yang niat nipu, ini biasanya ini hanya berfungsi, hanya bisa dipakai untuk pembeli-pembeli yang nggak begitu teliti. Jadi atau mungkin pembeli-pembeli yang nggak begitu peduli, alah cuma cacat sedikit. Tapi kalau emang sellernya nakal, itu memang kesempatannya mereka emang sengaja kayak gitu. Terus selanjutnya ada deskripsi barang sengaja tidak dibuat terlalu detail. Jadi ada beberapa seller, banyak juga seller yang saya lihat di sosial media ataupun di marketplace, mereka bikin deskripsi itu seumum mungkin. Deskripsinya dibuat kayak umum, terus kayak nggak detail. Nah,
sedangkan barang yang dia jual itu mungkin kayak handphone, kayak gitu-gitu. Mungkin kalau mungkin yang dijual baju, mungkin nggak begitu masalah ya, tapi kalau barang elektronik seperti handphone, detail deskripsinya nggak terlalu detail, mungkin kita jadinya kayak repot ya, karena kan kita harus tahu spesifikasinya seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya ada COD. Nah, ini biasanya banyak juga penipu yang pengen sistem jualnya dia itu hanya melalui COD. Kenapa? Nah, ini biasanya orang-orang yang jualan elektronik. Kayak kalau seandainya saya mau nipu nih, saya jualan elektronik, saya belanja online, saya jualnya di online di marketplace, saya nggak akan bisa nipu karena uangnya akan dibawa sama marketplace. Jadi kalau pembeli udah oke, udah approve barangnya, marketplace baru akan ngasih uangnya ke saya. Kalau pembelinya nggak approve, ya uangnya nggak ditahan sama marketplace. Nah, tapi kalau saya emang niat nipu nih, saya COD-in aja. Jadi modusnya adalah mungkin handphonenya ini KW atau mungkin ada cacat, ya kalau umpamanya second ada cacat, mungkin cacatnya juga banyak, tapi saya COD-in berapa lama sih pembeli saya akan ngecek barangnya ini, paling lama 15 menit. Dan itu sebenarnya 15 menit nggak akan cukup untuk kalau ngecek barang-barang elektronik ya. Karena mungkin kalau kita nggak begitu teliti, 15 menit itu udah waktunya bentar banget dan kita nggak mungkin kan kayak beberapa jam gitu COD-an sama orang. Nah, ini di sini ada disinilah loophole-nya penipu-penipu ini untuk menipu korbannya. Saya lanjut. Oke, ini jadi tips belanja online-nya. Pertama, hanya belanja dari toko yang terverifikasi. Jadi kalau di marketplace pun juga bisa orang nipu, tapi itu kayaknya masih jarang karena uangnya kan transaksi kita kan ditengahi oleh marketplace tersebut. Jadi untuk mereka mau nipu masih kecil kemungkinan, tapi banyak juga, nggak sedikit juga. Terus kalau umpamanya di media sosial, mungkin yang perlu ditanyakan ke media sosialnya, bisa nggak transaksi lewat marketplace? Kalau mereka nggak bisa transaksi lewat marketplace, mungkin dihindari aja. Karena kalau kita nggak pernah belanja di toko online tersebut yang ada di media sosial itu, ada kemungkinan nanti jadinya kita tertipu. Dan kalau umpamanya udah ketipu, kita mau lapor siapa? Kan biasanya kita bingung kalau udah ketipu. Terus kedua, pastikan membaca deskripsi dengan teliti. Nah, ini biasanya kalau toko-toko yang niat, mereka akan nulis deskripsinya teliti, deskripsinya itu detail banget. Jadi pembeli udah nggak perlu nanya, semua jawaban yang mereka cari ada di situ. Nah, kalau seandainya nih kita nggak baca deskripsi, itu terus kita kayak dapatnya barangnya nggak sesuai sama yang kita mau. Itu jatuhnya bukan tertipu, itu jatuhnya kita yang nggak teliti, kita sendiri yang salah karena kita nggak baca deskripsinya dengan teliti. Terus ketiga, ada cek review toko dengan seksama. Nah, ini biasanya saya, banyak juga teman-teman saya yang kalau belanja di marketplace, itu cuma ngeliatin dari, oh ratingnya 4,9, bintangnya dapat 4,9, padahal penjualannya dia ada 10.000 lebih. Nah, tapi belum tentu orang ini barangnya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, caranya gimana? Baca, kita klik aja itu ratingnya, terus kita baca rating-rating yang orang-orang yang ngasih bintang 1 itu kira-kira kenapa. Nah, dari situ kita bisa menilai apakah barang yang kita mau beli itu sesuai dengan mau kita atau enggak. Terus keempat, perhatikan cara toko menangani masalah pelanggan. Nah, ini juga bisa kita perhatikan dari rating 1 yang diberikan oleh pelanggan-pelanggan sebelumnya. Nah, caranya itu biasanya mereka kan mungkin mereka bisa marah-marah atau mungkin mereka bisa hanya mengutarakan komplainnya mereka hanya komplain, oh jahitannya jelek, mungkin kalau beli baju jahitannya jelek, kainnya tipis, bla bla bla. Nah, dari situ kita bisa cek toko ini dia bagus nggak follow up-nya, dia bagus nggak menangani komplainnya pelanggan. Biasanya mereka kan reply ratingnya di situ. Biasanya kalau saya pribadi, kalau ada online shop di marketplace yang
ada pelanggan komplain, terus dia malah marah-marah balik, saya nggak akan beli di situ karena nggak menutup kemungkinan apa yang akan saya beli ini akan mendapatkan masalah. Belum tentu barang yang saya beli ini akan perfect datangnya, dan begitu saya komplain nanti saya malah jadinya dimarahin, bukan masalah saya dibantu diselesaikan. Terus kelima, minta seller untuk melakukan transaksi di marketplace. Nah, ini kalau di online shop yang di sosial media tadi. Kalau umpamanya online shopnya nggak punya marketplace dan kita nggak pernah belanja di situ sebelumnya, mungkin sebaiknya dihindarin aja. Terus keenam, selalu lakukan komunikasi dengan seller menggunakan feature chat aplikasi marketplace tersebut. Nah, ini banyak kan kalau biasanya saya sering belanja elektronik kayak handphone atau elektronik yang lainnya di marketplace. Nah, mereka biasanya lanjut Japri Kak, lanjut WA Kak, saya nggak mau. Nah, Bapak Ibu sekalian juga jangan mau kalau diajak seperti itu kalau nominal pembeliannya tinggi. Karena mereka bisa aja mengarahkan kita untuk melakukan apa-apa. Jadi mungkin kalau mereka niatnya nipu bisa diminta untuk direct transfer tadi, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita udah transfer, marketplace nggak akan bisa bantu. Terus selanjutnya ada minta seller untuk, nomor 7, minta seller untuk mengirimkan foto atau video produk secara detail. Ini biasanya juga kalau umpamanya, mungkin ini tips ini lebih kalau ke kita beli handphone, barang elektronik second kayak gitu-gitu ya. Ini biasanya kalau saya mau beli barang second elektronik yang lebih mahal, yang nilainya tinggi, saya akan minta, kalau mereka bilang, oh ada dent, ada penyok di sini, penyok di sini, penyok di sini, saya akan minta tolong kirimin videonya secara detail pelan-pelan ya. Nah, jadinya dari situ nanti kalau umpamanya ada kesalahan atau ada penyoknya, ada di tempat lain, ada penyok tambahan, kita bisa komplain kalau mau. Terus ke-8, ada hindari konfirmasi menerima pesanan sebelum selesai melakukan pengecekan kondisi barang secara detail. Ini juga untuk barang elektronik ataupun barang-barang yang mungkin nilainya tinggi. Kayak umpamanya beli baju desainer ternama yang harganya jutaan mungkin ya. Kalau unboxing, kita cek dulu secara detail. Kalau sudah detail, kita udah yakin benar-benar barangnya sesuai dengan apa yang kita mau, nah baru konfirmasi pesanan. Nah, kadang ada seller yang mereka chat kita, ayo Kak, dikonfirmasi pesanannya, kalau nggak gitu uang saya nggak cair dari marketplace. Nah, kalau kayak gitu, kita komunikasiin aja, kita bilang, bentar ya, saya lagi cek secara detail, atau kita bilang aja gimana enaknya. Terus ke-9, nah ini tadi, dokumentasikan proses unboxing dan pengecekan barang tanpa diputus. Jadi kalau umpamanya saya kemarin beli mixer, jadi mixer saya ini begitu saya unboxing begitu boxnya datang, boxnya saya foto, saya video, saya puter-puter, terus pas saya unboxing juga saya nggak putus videonya, jadi videonya terus sebentar saya matiin timer. Jadi videonya durasinya ada sekitar 3 menitan karena saya masih harus ngecekin mixernya ini bisa saya pakai apa enggak. Jadi sampai saya colokin kabelnya itu pun videonya nggak saya putus karena saya nggak mau kalau ada nanti kekurangan, ada cacat, terus pas saya komplain, sellernya akan berdalih videonya putus, dari mana saya percaya, karena seller juga bukan orang yang kita kenal sama, jadi kayak saya nggak harus percaya dengan seller, seller juga nggak harus percaya dengan saya. Jadi seperti itu. Terus ke-10, perhatikan kebijakan seller dan marketplace untuk proses komplain dan pengajuan pengembalian dana. Nah, ini di tiap marketplace, yang toko orange, yang toko hijau, toko merah, itu mereka semua punya proses kebijakan pengembalian dana atau komplain atau refundnya mereka. Mereka semua beda-beda. Nah, sebelum kita belanja, kita ada baiknya kita cek dulu berapa hari sebelum uangnya ini ditransfer ke seller. Terus mungkin dari toko sellernya pun kita juga harus cek sellernya ini menerima, bisa bantuin refund nggak, bisa bantuin pengembalian barang nggak, atau penukaran barang nggak, kayak gitu. Selanjutnya, melaporkan penipuan online shop
Nah, ini online shopnya bukan kalau kita belanjanya di marketplace ya, karena kalau kita belanja di marketplace, kita merasa kita ditipu, bukan merasa ditipu ya, tapi kita ditipu, kita bisa panggil customer service-nya marketplace tadi untuk bantu menengahi masalah kita. Nah, di situ kita nggak perlu lapor polisi atau gimana, karena mereka udah pasti bantuin. Tapi kalau kita ketipunya di toko online di media sosial umpamanya, nah, ini yang harus kita lakukan. Pertama, laporkan akun pelaku, baik di marketplace, kalau marketplace yang tadi sudah saya sebutin, atau sosial media ke platform terkait agar bisa dihapuskan. Jadi kalau umpamanya kita nemu online shop di Instagram atau Facebook, kita laporkan aja akunnya mereka ke Facebook atau Instagram, terus postingan yang membuat kita tertipu, kayak umpamanya kita beli handphone di online shop tersebut, postingan yang berisi yang menjual handphone tadi itu bisa kita laporkan juga, kita report, nanti mereka bisa take down. Terus kedua, ajukan pemblokiran rekening pelaku kepada bank yang bersangkutan. Jadi kalau seandainya kita disuruh transfer ke bank BCA nih, kita bisa minta bantuan ke bank BCA untuk memblokir rekening pelaku. Tapi perlu diingat, BCA nggak bisa auto debit nominal yang sudah kita transfer ke pelaku tadi. Jadi BCA hanya bisa memblokir rekening pelaku, itu pun kalau bukti kita itu kuat, bukti kita konkret. Kalau kita buktinya nggak kuat, BCA nggak punya wewenang, mereka nggak punya hak untuk melakukan itu. Jadi kita harus benar-benar punya bukti chat kayak gitu-gitu. Terus ketiga, buat laporan polisi agar dibantu untuk ditindaklanjuti kasusnya. Ini penting karena nanti siapa yang akan bantuin kita kan kalau bukan polisi. Oke, keempat ada laporkan rekening bank dan identitas pelaku ke komunitas atau website anti fraud. Yang ini ada kredibel.co.id. Yang kredibel.co.id bukan milik pemerintah, yang cekrekening.id ini adalah milik Kominfo. Nah, di situ kita bisa melaporkan rekening-rekening dan identitas pelaku penipuan. Atau kalau mungkin mau belanja di online shop, di sosial media kita mau ngecek orang ini pernah nipu nggak ya, kita masukin nomor rekeningnya di kredibel.co.id atau cekrekening.id. Kalau mereka pernah melakukan penipuan, mereka akan masuk dalam data blacklistnya dua website ini. Nah, kita pun juga bisa melaporkan orang yang pernah menipu kita di itu aja. Baik. Saya Kak Rina. Terima kasih. Ini adalah sumbernya materi saya tadi. Saya kembalikan ke Kak Ronald. Ya, baik, terima kasih sekali Kak Ana untuk sharingnya. Nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya Kak Ana untuk membantu menjawab pertanyaan teman-teman peserta, terutama untuk saya yang shopaholic seperti ini ya. Untuk materi dari Kak Ana kayaknya penting sekali untuk saya ingat-ingat ini. Nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya Kak Ana ya. Baik. Terima kasih sekali Kak Ana sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama teman-teman yang ada di Barito Selatan. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja ketik di kolom komentar sekarang, jangan ditahan-tahan ya. Dan jika tentunya kita akan bahas juga soal budaya digital nih. Ini adalah pilar terakhir dari literasi digital kita hari ini. Kita akan bertemu dengan pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Barito Selatan. Kali ini kita sapa selamat pagi untuk Bu Isna Koliso MPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Yang super semangat pagi. Terima kasih Bu Isna juga hari ini suaranya terdengar bersemangat ya untuk berbagi bersama teman-teman yang ada di Barito Selatan. Kali ini boleh dong sharingnya tentang budaya bermedia digital nih Bu, kami persilakan. Terima kasih kepada Mas Ronald ya dari Kominfo yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi sharing tentang media digital ya. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua audiens yang ada di sini, yang luar biasa, yang memiliki rasa syukur tertinggi pada hari ini adalah sehat semuanya di sini. Bapak Ibu yang sangat kami cintai, tentunya di sini melengkapi dari teman-teman narasumber sebelumnya, karena memang literasi ini adalah sangat dan tentunya sudah diharuskan sih untuk seluruhan berliterasi.
terutama di Bumi Dahani Dahane Tuntung Tulus ini, Barito Selatan, Mas Ronald, kita sering menyebutnya Bumi Dahani Dahane Tuntung Tulus ya. Di sini saya akan bicara masalah budaya bermedia digital dan akan saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Boleh langsung saya share screen ya. Nggak bisa ya. Ya. Oke, di sini hanya pemula ya awal, karena kita tahu bahwa budaya itu bersangkutan dengan akal ya. Bicara budaya itu banyak sekali, budaya dalam adat istiadat, budaya dalam berkomunikasi, dan di sini yang kita bahas spesifik untuk budaya bermedia digital. Di sini hanya satu gambaran pertama dulu, ada gambar ya gadis yang sebelum menggunakan media digital dan sesudah. Nah, next. Nah, di sini juga saya kira merupakan satu ancaman penggunaan internet ya pada anak, yaitu hoax. Kita tahu bahwa hoax itu adalah berita yang tidak benar, akan tetapi sering membuat masyarakat itu resah ya, sehingga membuat tidak tenang. Kemudian radikalisme, tadi juga sudah diterangkan beberapa bahwa radikalisme ini adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan, akan tetapi dengan cara kekerasan. Penipuan yang sudah sering kali terjadi dalam berbagai hal, baik itu melalui Facebook dan lain-lain. Kemudian pornografi ini adalah yang sering muncul di lain-lain tertentu, tiba-tiba muncul, akan tetapi sekarang sudah langsung ya, sudah di stop gitu ya. Kemudian trafficking itu kalau kita simpulkan bahwa semacam penyelundupan ya. Di sini penyelundupan itu tidak saja berhubungan dengan barang, akan tetapi pada zaman now ini sudah penyelundupan manusia ya, orang-orang yang diselundupkan, dan itu sangat bahaya sekali. Bullying ya, membuli, prostitusi, Sarah tadi sudah juga ada penjelasan. Kemudian ujaran kebencian, ini ya, ujaran kebencian itu sering didapat dari ini ya, game-game ya yang bermacam-macam. Kemudian narkoba dan lain-lain. Next. Teman-teman, di sini juga tentunya pentingnya etis media digital ya, bermedia itu tentunya setiap orang, di sini kita sebut netizen ya, berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan banyak orang yang melintasi batas geografis dan budaya. Tentunya mereka menggunakan jenjang sosial seperti blogging, watching, cim ya, dan pesan instan dalam mengunduh dan membagikan, sehingga berbagai konten hasil kreasi mereka sendiri itu merupakan hubungan yang lebih jauh dan berkolaborasi dengan orang lain. Maka segala aktivitas digital ya, di ruang digital itu harus menggunakan media digital. Dan di situ tentunya bicara juga masalah etika. Nah, ini hasil survei ya, hasil survei dari Microsoft 2020 itu dirilis Februari 2021, 58.000 orang di 32 negara menyimpulkan antara lain netizen Indonesia paling tidak sopan di Asia Tenggara. Nah, ini tentunya kita bisa pikirkan kenapa ya orang Indonesia kurang sopan. Nah, ini tidak memenuhi ya, atau tidak membaca syarat-syarat bagaimana kita berkomunikasi dalam media digital. Oke, next. Nah, di sini juga kita lanjutkan bahwa keempat, kerangka pembahasan budaya digital sebagai katalis, tentunya menggunakan dalam budaya digital itu ada organisasi customer center, menciptakan pengalaman pelanggan berorientasi pada co-creation, kemudian di sini ada kelanjutan usaha,
kapabilitas ya, kemudian kepemimpinan digital. Jadi dari budaya digital yang ada di sini ini merupakan katalis juga yang harus kita ikuti ya. Next. Oke, di sini saya tampilkan kiat jitu berperilaku aman di dunia online. Tadi juga Kak Ana sudah menjelaskan ya, kalau membeli barang-barang itu kita di sini kiat jitu berperilaku aman dunia online. Tentunya kita harus selalu hindari posting data atau informasi pribadi ya, seperti nama lengkap, kemudian tanggal lahir, alamat rumah, sekolah, dan nomor telepon. Dan ini sering di media digital itu sering kita diminta. Nah, ini perlu selalu dihindari. Kemudian yang kedua, ingat dan simpan password-nya. Kemudian sesudah online pastikan selalu log off. Kemudian waspada jika mengkomunikasikan dengan orang yang tidak dikenal. Patuhi umur yang telah ditetapkan di situs. Jadi di situ sebenarnya ada aturannya. Oke, next. Nah, di sini ada digital ya, literasi, yaitu sebenarnya mendorong dampak positif. Dampak positif dalam internet itu ada 3 prinsip. Di sini ada ala advokasi internet sehat, berarti melalui penelitian ini ya, tidak sekedar tulisan yang tidak dipercaya. Menumbuhkan konten lokal yang positif, bermanfaat dan menarik bagi anak, remaja dan masyarakat setempat. Self-filtering hanya dapat efektif dilakukan pada tingkat institusi keluarga, rumah, dan pendidikan sekolah. Dan yang ketiga, dialog dan kerjasama inklusif, sinergis, dan setara untuk tata kelola internet antar pemangku kepentingan majemuk. Kemudian yang 3 prinsip ini tentunya sebaiknya kita pegang, jadi akan no problem gitu ya dengan media digital. Oke, next. Nah, di sini ada 6 fitur keamanan dan privasi yang perlu kita perhatikan dalam aplikasi chatting ya. Tentunya kita semua yang memiliki rekan kerja, anak-anak ya, kemudian dalam keluarga, yang di sini pertama yaitu sistem enkripsi. Di sini membuat pesan dan membicarakan di aplikasi chatting itu tidak ada yang dapat membaca dan mendengarkan pesan dan pembicaraan kamu, termasuk aplikasi chatting itu sendiri. Kemudian yang kedua, verifikasi 2 faktor. Jadi fitur ini memberikan pilihan untuk membuat akun ya, akunmu atau akun kita lebih aman di aplikasi chatting. Kalau memang kita mengaktifkan, tentunya kita dapat membuat pesan unik untuk masuk ke dalam akun tersebut sehingga aman. Oke, yang ketiga, tentunya di sini setelan privasi ya. Jadi fitur-fitur dalam pengaturan privasi itu dapat mengatur akun kita menjadi private, di mana hanya kita yang atau kamu orang tertentu yang dapat melihat tanda pesan sudah dibaca, status dan foto profilmu, sehingga fitur itu juga dapat membatasi orang yang ingin menambahkan kamu ke dalam grupnya. Kemudian di sini yang keempat, pelaporan dan pemblokiran. Jadi kalau memang fitur itu dalam pelaporan dapat digunakan untuk melaporkan orang yang membuat kamu tidak nyaman dan terancam tanpa diketahui oleh orang tersebut, sedangkan fitur pemblokiran dapat menghentikan kemungkinan dengan seseorang yang tidak kita inginkan. Namun kita juga harus dapat menghentikan pemblokiran kapan saja. Nah, kemudian postingan login ya. Postingan login itu tentunya aplikasi chatting ini akan mengirimkan notifikasi ketika seseorang mencoba untuk mendaftarkan akun kita, yaitu dengan menggunakan nomor kita gitu. Jadi jangan berikan kode verifikasi ke siapapun agar akun kita aman. Oke, next. Nah, di sini ada prinsip etis bermedia digital.
Yaitu yang pertama adalah kesadaran. Menyempatkan waktu, menyediakan waktu untuk berpikir sebelum berinteraksi dan berpartisipasi. Jadi menggunakan kesadaran diri kita, tidak selalu kita berinteraksi dengan seseorang, buka layani, seperti itu. Jadi kita selalu sadar dengan siapa, berhubungan dengan siapa, berinteraksi, dan siapa yang bisa berpartisipasi dalam komunikasi kita. Kemudian integritas di sini adalah kejujuran, ya, kejujuran dan keautentikan. Jadi kalau segala sesuatu kita tidak juga bohong ya di media digital, kita juga tetap harus jujur sehingga kita akan orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu believe gitu ya. Jadi tidak bohong-bohongan. Kemudian tanggung jawab itu tentunya kita rela dikonfirmasi, siap konsekuensi. Artinya ketika kita ada orang-orang yang tidak yang telah berinteraksi dengan kita itu tidak sepakat ya, tentunya kita rela dikonfirmasi. Kemudian yang terakhir prinsipnya kebajikan, peduli dengan kemanusiaan, menjaga martabat sebagai manusia dan sesama manusia. Jadi artinya kalau prinsip etis bermedia digital ini kita ikuti dan kita pegang ya, kita hold gitu sehingga aman saja. Gitu. Oke, next. Oke, next. Nah, di sini hanya merupakan gambaran ya bahwa dalam struktur otak mempengaruhi kesehatan jiwa, akhlak itu memang banyak para pakar ya, tentunya kalau di sini kalau sudah berhubungan dengan otak tentunya dengan kedokteran ya, dengan psikolog itu apa sih yang namanya non psikopat itu kita pernah dengar ya, itu dalam kalau nggak salah kisah buku seorang psikopat itu adalah memiliki kepribadian yang palsu ya, individu dengan sifat yang sering menggunakan kepribadian palsu untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga mereka sering digambarkan sebagai, ada sih yang film itu ya, pembunuh berdarah dingin, itu bisa dikatakan psikopat ya. Nah, akan tetapi dalam ilmu kedokteran bahwa psikopat ini adalah suatu gangguan kepribadian yang ditandai dengan sikap tidak sensitif ya, kadang malah kasar, kemudian mencari sensasi dan tidak dan selalu antisosial. Jadi kelainan psikis ya, kelainan psikis yang menurut kita tentunya mengerikan karena merasa tidak bisa berinteraksi dengan hal-hal dengan orang-orang di sekitar kita dan rasanya tidak berjalan di alam nyata gitu ya. Karena apa? Mereka selalu membuat-buat diri kita di depan seperti ini, di belakang seperti ini, itu termasuk gejala tentunya ya. Itu saya pernah baca bukunya mengenai psikopat ini, luar biasa sekali ya. Karena banyak orang-orang pintar itu yang memiliki sedikit mengarah ke psikopat ini gitu. Kemudian next. Nah, di sini ada interaksi dan transaksi kita internet. Ini bagaimana beretika, apakah selama berinteraksi di media sudah mengedepankan kejujuran, nilai-nilai kesopanan, bertanggung jawab, dan bijak. Tentunya semua ini yang harus juga kita tumbuhkan ya, rasa seperti ini dalam digital, dalam media digital, sehingga kita akan berjalan sesuai aturan dalam bermedia digital. Oke, next. Oke, next. Ya, nah. Ini ada pasal-pasalnya ya, ternyata pasal undang-undang ya, IGE ya, yang sering menjerat pasal 27
ayat 1. Kita perlu tahu nih, mungkin teman-teman di sini ada yang ternyata ada pasalnya nih. Pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Baik. Ini ada pasal 27 ayat 3, siap orang dan lain-lain. Baik, izin mohon maaf, Bu Isna mengingatkan waktu hampir habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi, kami persilakan. Oke. Di sini selain ini banyak penyalahgunaan sosial media yang digunakan para pelajar, para pekerja ya terhadap pekerjaannya, sehingga penyalahgunaan itu mengurangi waktu produktif, kantor jadi kacau, kemudian bisnis orang jadi nggak jelas. Itu adalah merugikan para owner, pelaku bisnis juga, sehingga ketentuan tidak diikuti dalam bermedia digital itu akan merugikan banyak orang. Jadi kesimpulannya, penyalahgunaan media sosial itu akan merusak sistem dalam hubungan pendidikan, kemudian pekerjaan, dan hubungan interaksi dengan orang-orang penting yang ada di sekitar kita. Saya kira itu saja mengenai budaya media digital yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bu Isna yang telah meluangkan waktu berbagi bersama teman-teman di Barito Selatan. Dan nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya Bu Isna, untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Dan kali ini langsung saja teman-teman, kita akan masuk ke sesi question and answer, di mana kita akan bertemu dengan masing-masing narasumber untuk membantu menjawab pertanyaan. Kali ini kita akan bertemu dengan Pak Zamzami terlebih dahulu nih. Kali ini untuk pertanyaan datang dari Nayirah sebagai pertanyaan pembuka kita. Bagaimana membangun sinergi antara orang tua atau wali siswa dengan para guru di sekolah dalam mengawasi siswa pembelajaran online atau tatap muka dan penggunaan internet agar tidak terpengaruh dari dampak negatif, dan sebaliknya untuk menggunakan internet hal-hal positif bagi siswa? Mungkin dapat dibantu jawab ini Pak Zamzami. Ya. Terima kasih Kak Ronald, terima kasih Ibu Nariyah, Pak, saudari ya? Ya, Nayirah Febriansyah. Nayirah. Ya. Mohon maaf. Nayirah Febriansyah, terima kasih. Mungkin saya bisa menjawab dalam membangun sinergi antara orang tua atau wali murid dan guru di sekolah. Itu harus ada saling keterpercayaan. Nah, bagaimana untuk membangun saling keterpercayaan itu? Salah satunya mengadakan semacam komunikasi berkala antara orang tua atau wali siswa dengan guru-guru di sekolah. Biasanya dalam 1 bulan atau mungkin 2 minggu sekali. Kemudian juga mungkin sama-sama antara orang tua atau wali siswa dan guru di sekolah mengadakan sosialisasi atau pelatihan mengenai literasi digital. Itu mungkin beberapa tips untuk membangun sinergi antara orang tua atau wali siswa dan guru di sekolah dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Dan tentunya mungkin bisa dibantu juga kalau misalnya pertemuan antara orang tua dengan pengajar juga di sekolah tidak perlu dilakukan tatap muka juga, bahkan sekarang juga bisa online gitu ya Pak ya. Jadi tidak membatasi untuk jam kerja atau mungkin jam istirahat. Jadi mungkin nanti bisa diatur waktunya supaya orang tua juga tidak terbebani untuk harus ini gimana nih, saya juga lagi kerja nih sekarang gitu kan. Jadi bisa janjian mungkin ya. Betul sekali. Nah, itu dia. Makanya jadi sekarang jangan dijadikan semua itu menjadi beban, tapi jadikan sebagai tantangan untuk kita bisa lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih sekali Pak Zamzami sudah membantu menjawab pertanyaan dari Nayirah tadi. Dan kali ini kita akan menuju kepada narasumber kita berikutnya. Kali ini kepada Bu Sri Marni. Ini ada datang pertanyaan dari M. Iksan.
Bagaimana memberikan komentar atau tanggapan sesuatu yang tidak kita sukai, seperti yang Ibu jelaskan, jangan menggunakan medsos ketika sedang kesal atau marah. Akan tetapi jika ada sesuatu yang tidak benar, bagaimana kita mengomentarinya. Jadi mungkin ini lebih kepada tips and trick nih, cara untuk kita merespon suatu hal yang menurut kita itu adalah hal yang negatif gitu. Bagaimana Bu Sri Marni untuk memberikan tips secara singkat? Iya, terima kasih Mas Ronald atas kesempatannya dan sudah dibacakan pertanyaan untuk saya. Itu dari Bapak Iksan. Terima kasih pertanyaannya Pak Iksan, suatu pertanyaan yang bagus yang disampaikan untuk saya. Mohon izin saya ingin menjawabnya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana memberikan komentar atau tanggapan sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jangan menggunakan medsos ketika sedang kesal, marah, akan tetapi jika ada sesuatu yang tidak benar, bagaimana kita Baik, tampaknya terlepas. Kita coba tersambung kembali dengan Bu Sri Marni. Bu Sri Marni? Ya, tampaknya jawabannya kurang jelas terdengar. saya coba untuk menjawabnya? Tampaknya terlepas dengan Bu Sri Marni, namun tadi kita sudah mendengarkan sedikit bahwa kalau misalnya kita untuk mencoba menjawab, sekali lagi mungkin coba di step back terlebih dahulu teman-teman. Kalau misalnya kita melihat sesuatu hal yang tidak kita sukai, sekali lagi untuk di sosial media, kalau misalnya kita mengenal atau tidak orang tersebut, lakukan seperti di dunia nyata. Karena kalau misalnya kita tidak mengenal orang tersebut, tentu kita akan coba untuk melakukan secara personal komunikasi. Kalau zaman sekarang ada yang namanya japri, atau kita langsung saja untuk chat secara pribadi, bukan secara publik, untuk mengatakan kenapa melakukan atau kenapa membuat konten seperti ini, kenapa tidak bisa seperti ini. Jadi lebih kritik dan juga temukan solusi. Itu adalah komunikasi yang baik yang dibangun baik secara tidak kenal ataupun yang kenal. Jadi lakukanlah secara personal teman-teman. Bahasa komunikasinya pun secara personal. Kalau kalian tidak berani melakukan itu, ya udah, jangan melakukan respon di kolom komentar yang takutnya nanti malah terkena untuk UU ITE kita ya. Dan kali ini kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya kepada narasumber kita untuk Kak Ana nih. Kali ini ada pertanyaan dari Zuni Ahmad Aji. Nah, untuk Kak Ana, bagaimana cara paling santun dan bijak saat komplain terhadap seller dan marketplace supaya kedua belah pihak sama-sama enak dan nyaman tanpa ada yang dirugikan nih? Nah, ini bagaimana nih kalau memandang dari sisi teman-teman yang ada di e-commerce? Silakan Kak Ana. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tapi kayak udah dijawab tuh tadi sama Kak Ronald ya. Jadi Tinggal ditebelin nih. Dapat. Jadi kalau seandainya kita dapat barang yang nggak sesuai sama apa yang ada di deskripsi ya, yang mungkin menurut kita kurang di deskripsinya, di fotonya kayak gini. Nah, ternyata pas datang kok kayak gini. Yang bisa kita lakukan adalah jangan dikonfirmasi. Jadi begitu barang datang kita mungkin menganggapnya barangnya nggak mahal. Ya udah jangan dikonfirmasi dulu, unbox. Terus kalau umpamanya emang ada cacat atau ada kekurangan, kita mau komplain, kita chat pribadi sellernya. Kak, Bapak, Ibu, barang yang saya terima datangnya kayak gini nih, nggak sesuai dengan deskripsi. Nah, nanti mereka akan bantu kalau mereka sellernya legit, kalau sellernya emang jualannya niat, mereka keseringan mereka akan membantu. Oh ya Kak, dikirim video unboxing atau foto cacatnya di mana, nanti bisa ditemukan solusi bareng-bareng. Nah, kalau nggak ketemu solusinya seperti apa, kita bisa manggil admin marketplace, customer service-nya dari marketplace tersebut, toko orange atau toko hijau, mereka pasti akan membantu menengahi. Terus
mungkin kita kadang kalau dapat barang jelek gitu kita udah kayak emosi ya kok datangnya kayak gini sih. Jangan lupa tadi Bu Sri Marni di materinya di etika digital, jangan lupa ya kita harus selalu ingat bahwa orang-orang yang di belakang keyboard, yang di belakang monitor, di belakang seller, di belakang sosial media, setiap akun itu adalah manusia yang kita sama-sama punya hati. Kalau kita nggak mau dibilang jelek sama orang lain, ya kita jangan seperti itu juga. Kita komplain juga ada etikanya. Jadi kalau kita mau dibantuin ya kita ngobrolnya yang sopan, kita komunikasikan secara jelas kurangnya di mana. Itu sih karena. Ya, betul sekali. Dan kalau menurut Kak Ana sendiri, apakah dari sisi marketplace juga harus menemukan filter penyaringan seller-seller yang lebih trusted seperti foto tempat usahanya atau bagaimana untuk klarifikasi bahwa tempat itu benar-benar legit untuk masuk di marketplace tersebut gitu? Sebenarnya kalau di marketplace yang setahu saya di toko Orange ya Kak Ronald, mereka sebenarnya udah ada filter. Jadi kalau seandainya kita pakai foto palsu, kita ambil foto yang asal nyomot di sesama seller di marketplace yang sama, biasanya foto kita ini nggak akan foto kita nggak akan di-approve. Nggak akan tampil ya. Bahkan untuk foto produk yang kelihatan nggak begitu jelas atau blur aja kadang nggak di-approve kok Kak Ronald. Mungkin kalau belanja di marketplace kita carinya yang terverifikasi. Kalau yang di toko Orange itu namanya star seller atau yang mall. Nah itu terus kita cek dulu reviewnya juga. Betul. Jadi tentunya dari sisi marketplace sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memfilter, tinggal kita juga melakukan cross check bagaimana supaya kita aman bertransaksi dengan para seller-seller tersebut gitu ya. Dengan melihat review, dengan kemudian kita chat secara personal dulu, tanya detail produknya, baru kemudian kita lakukan transaksi gitu ya. Aduh, terima kasih sekali Kak Ana untuk pencerahannya. Semoga membantu ya Zuni Ahmad Aji. Terima kasih Kak Ana. Dan selanjutnya kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya, kali ini kepada Bu Isna nih. Datang pertanyaan dari Rizam. Dengan kemajuan teknologi saat ini, akses akan informasi jauh lebih mudah dan cepat, dan media digital seolah menghapus ruang jarak dan waktu. Berasa kayak puisi ya ini ya, baik antar daerah maupun antar negara. Nah, menurut Ibu, upaya apa yang dapat dilakukan agar para user ini, khususnya kita para peserta, agar tidak terpengaruh akan budaya lain atau luar yang dapat menggerus nilai-nilai dan norma-norma baik dalam berbudaya digital? Jadi sebetulnya pertanyaan ini sangat singkat sekali, bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dari budaya luar dan kemudian menghilangkan kebudayaan asli Indonesia. Mungkin dapat dibantu jawab nih Bu Isna secara singkat. Kami persilakan. Silakan di unmute. Maaf Mas Yanit, tadi pertanyaan yang singkat tapi perlu jawaban yang singkat juga saya kira ini, karena tadi sudah dijelaskan bahwa budaya digital ada beberapa prinsip itu yang harus dipenuhi. Saya kira itu sudah salah satu cara dalam kita mengoptimalkan budaya dalam media digital. Cuma ada beberapa cara lagi ya yang mungkin lebih jelas. Ketika kita bermedia digital, tetapkan batas waktu ya, layar layar kontrol akses ke internet gitu. Jadi dari pribadi kita sendiri sebenarnya yang membatasi. Kemudian apabila itu pada anak-anak, ya mengajarkan anak cara menggunakan media sosial yang dengan sehat. Nah, karena tadi semua itu sudah disebut, ini saya simpulkan saja. Kemudian juga bisa dilaksanakan jaga komunikasi. Tadi saya sampaikan yaitu interaksi dengan orang banyak ya, sehingga tetap kita jaga komunikasi agar tetap konsisten dan terbuka gitu. Kemudian saya kira ada lagi yang terpenting yaitu ketika kita memberikan respon yang bijaksana terhadap beberapa tindakan yang merusak pada kita sebagai pelaku media digital, kita udah tahu dulu apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam bermedia digital. Saya kira itu saja Mas Ronald. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isna, sepakat sekali ya. Jadi teman-teman, algoritma sosial media itu kita sendiri kok yang mengatur. Kalau misalnya kita suka dengan hal-hal seperti apa,
algoritma timeline kita akan otomatis mengaturnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian memang nonton yang negatif, otomatis akan keluar. Jadi kalau misalnya kita membiasakan untuk memfilter diri kita untuk bisa melihat hal-hal yang positif, otomatis kok dari sosial media kita akan mengatur untuk memberikan hal-hal yang positif juga, nggak bakal kemasukan yang negatif-negatif ya. Dan begitu ketemu yang negatif seperti biasa, report, jangan komen dan jangan memberikan likes, langsung aja report dan juga block akun tersebut supaya tidak mendapatkan panggung ya, supaya tidak ada lagi yang namanya konten-konten negatif. Terima kasih sekali Bu Isna sudah membantu menjawab. Dan kali ini kami mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber karena keterbatasan waktu kita, kecuali kita podcastan ya, bisa bebas berjam-jam. Tapi karena sekarang karena ada terbatas waktu, kali ini kita langsung saja untuk mengumumkan siapa saja para calon peserta yang akan menerima giveaway dari kami masing-masing Rp1.000 ya. Ada Nayira Febriansyah, ada Radinal Fitra Sitanggang, ada Fahmi Najem, ada M. Ihsan Maulana, ada Zuni Ahmad Aji, ada Rizam Hasefat, ada Ulil Azmi, ada Teguh Gunawan, ada Savar Rohman, dan juga ada Fitria Sudati. Ya, selamat masing-masing dari kalian menerima Rp1.000. Nggak ada yang protes loh yang di kolom chat. Rp1.000 mau-mau aja. Harus kita ralat ya? Nggak dong. Ya, kalian nggak jadi dapat Rp1.000, masing-masing mendapatkan Rp100.000, tenang aja ya, nggak diambil kok. Dan juga pastinya untuk akhir sesi ini kita akan bersama-sama untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan dinyalakan kembali kameranya untuk kita berfoto bersama seluruh narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ahmad Zamzami yang telah meluangkan waktu berbagi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Sri Marni, terima kasih untuk Kak Ana Rahmawati, dan juga terima kasih untuk Bu Isna Koliso yang telah meluangkan waktu berbagi bersama teman-teman yang ada di Barito Selatan. Baik, silakan Rahmat, Joko, Raymond itu tadi ya, yuk dinyalakan kameranya ya. Dalam hitungan ketiga kita berikan pose terbaik pada siang hari ini. Dalam hitungan ketiga ya, 3, 2, 1. Baik, slide berikutnya kita bergeser kali ini. Dalam hitungan ketiga, silakan menghadap ke depan kamera. Yuk, yang kameranya masih dimatiin tuh, langsung dinyalain lagi. Dalam hitungan ketiga ya, salam literasi digital. 3, 2, 1. Baik, jangan ditaruh di sini ya, karena artinya lain nanti ya. Masih ada slide selanjutnya? Aman ya. Baik, kalau begitu di akhir sesi ini kami juga mengucapkan terima kasih dan tentunya jangan lupa follow akun Instagram kami ya @litdik.kalimantan, karena nanti untuk verifikasi dan juga klaim hadiahnya kalian bisa tanyakan ke admin dari Instagram kami @litdik.kalimantan, dan saksikan tayangan lengkap acara kita hari ini di YouTube channel dari Literasi Digital Kalimantan. Mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini di studio ada Windy dan juga ada Riza. Saya Ronald Andretti pamit, selamat siang dan sampai jumpa di kegiatan literasi digital berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing.
cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu.